katanya nanti kita disuruh menghidupkan apa yang kita gambar. Betul. Itu pernah nggak sih Kang ada komentar kayak gitu ke teman-teman komikus di komik? Iya mungkin Kita coba begitu ya. karena ini bisa. Jadi sebetulnya dari dulu saya berpikirnya tuh abis komik Jepang nih, abis manga-manga, abis itu komik-komik Amerika gitu. Amerika nggak laku. Turun-turun baru komik dakwah. Kalau di sini mikirnya gitu. Ternyata enggak ya? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Om. Mas Skifar. Udah kenalan kita sebelumnya. Jadi udah ada sama saya. Ini pentolan ya Kang ya? Iya. Kang Om. Kang Om. Yang mana nih yang benar? Jadi udah sama saya. Ini Om Sandi. Om Sandi, hai dulu ke kamera. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelahnya ada Kang Asep. Kang Asep dan sama Om Sandi. Apa Kang aja dua-duanya nih? Iya, boleh. Ya? Biar mudah. Iya, biar mudahan nih. Jadi Kang Sandi sama Kang Asep ini adalah bisa dibilang apa nih, founder pentolan atau Ya pokoknya member lah e-komik. Member. Sebagai bagian dari komunitas e-komik. bagian dari komunitas e-komik. Iya. E-komik ya Kang? E-komik. Yang pertama itu e-komik, baru nanti ada e-komik, ada e-komik gitu. Oh, jadi e-komik nih pencetus komik-komik dakwah di sosial media bisa Iya, dibilang? jadi dari awal kita ada teman-teman yang membuat, karena kita tahu kan untuk komik di Indonesia ini yang paling laku sebenarnya selain komik Jepang itu adalah komik dakwah. Jadi ada Mas Feby Jenggoten, Mas Ardian Chandra dengan Pengen Jadi Baik. Jadi itu yang best sellernya sebenarnya Al-Fatih juga kan, itu komik Islam gitu. Oh, jadi sebetulnya dari dulu saya berpikirnya tuh abis komik Jepang nih, abis manga-manga, abis itu komik-komik Amerika gitu. Amerika nggak laku. Turun-turun baru komik dakwah. Kalau di sini mikirnya gitu. Ternyata enggak ya? Enggak. Berarti sebetulnya industri yang hidup kan ya? Hidup sampai sekarang untuk industri secara buku itu masih hidup. Masih hidup. Oke, nah kalau ini e-komik berarti komunitas, berarti kan bukan komersil ya, Kang ya? Iya, untuk komersil kita nggak terlalu, jadi buy buku aja mungkin untuk komersilnya, tapi untuk daily kita itu nggak ada komersil sih sebenarnya. Jadi teman-teman yang terus berkarya itu kita post tiap hari lewat Instagram ya, mainnya Instagram, dan itu nggak ada keuntungan sih sebenarnya, malah harus keluar usaha dari kita gitu, maupun karya maupun data ya, pulsa. Jadi sebetulnya kalau e-komiknya sendiri itu lebih kayak wadah kreatornya ya, wadah komikus dakwah lah ya. Iya, wadahnya. Wadah silaturahminya. Nah, itu kegiatannya apa tuh Kang biasanya Kang? Untuk kegiatan kita dulu ada e-comic class. Jadi itu kita bikin kelas komik buat anak-anak SD, SMP itu ada untuk yang offline-nya. Kemudian juga kita ada pameran-pameran buku ya, seperti Islamic Book Fair gitu kan. Kemudian juga ada undangan misalnya ke TV, kemarin di Metro TV, Trans 7 maupun di mana? Net TV ya? Net TV. Dan online-nya tiap hari kita coba upload untuk konten-konten Islam. Nah, itu yang tadi menarik itu Kang. Kalau ada workshop gitu-gitu berarti kalau itu menghasilkan dong ya? Untuk itu sih sebenarnya nggak juga ya. Saya mau nyanyi ada uangnya nih. Obrolan ini harus Iya, boleh nggak apa-apa. Kita buka-bukan. Jadi kalau untuk kelas itu mungkin Kang Asep yang lebih tahu sebagai mentor, biasanya Kang Asep yang ngisi gitu. Jadi sebenarnya buat yang mentoringnya aja gitu. Secara e-komiknya sebenarnya kita bantu aja nih. Ada yang bisa untuk ngisi kelas, kita umumin di Instagram e-komik atau sosial media e-komik, supaya cakupan bisa lebih luas. Nah nanti sebenarnya buat mentornya juga sih. Jadi buat buat yang ngajar lah. Kalau kita mah nggak dapat juga nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi sebenarnya yang menyelenggarakan sendiri itu nggak dapat apa-apa. Ya kita bantu aja karena e-komik sebagai komunitas. Ya pokoknya kita bantu member kita bisa apa kita support. Cara daftar gimana Kang? Daftar e-komik class. Daftar masuk. Ke member e-komik. Jadi member e-komik. Kalau e-komik itu sebenarnya sih ada rekrutmen sih sebenarnya. Rekrutmen itu untuk kondisi komikus yang tiap konsisten ya. Iya, konsisten upload tag e-komik, dan kita lihat ini bisa kita tarik gitu. Karena untuk member ini kan masih di seluruh Indonesia ya. Jadi kita ketemu by online. Oke. Jadi satu di grup WhatsApp. Nah, nanti ujung-ujungnya kita undang mereka, mau nggak kita bikin kompilasi buku-buku seperti ini gitu. Nah, kalau udah jadi aku boleh sambil lihat ya. Ini bukan produk e-komik kalau ini. Bukan. Nah, ini
Iko berkebun. Apaan sih garing banget. Kang, ini ada e-comic for kids 2. Ini Iya. e-comic udah Dawa. banyak ya. Ya, jadi ini yang untuk for kids kita full color, tapi buat yang ini belum full color, masih black and white. Oh, ini yang nerbitin penerbitnya apa? Kalau ini Recomika dari Republika, kalau ini dari Alkausar. Oh, jadi komik sendiri sebenarnya kerjasama sama banyak penerbit ya? Iya, banyak. Kalau sendiri-sendiri kayak Kang Sandi mungkin nerbitin sendiri atau Kang Asep nerbitin sendiri gitu nggak? Iya, nerbitin sendiri. Kalau saya ini buku awal saya ya ini dengan Bentang Pustaka, Tomba dan Tama. Oh, Bentang Pustaka. Ini komik pertama kita Bentang dengan. Pustaka tuh di Jogja kan? kalau Iya, nggak di salah Jogja, ya? makanya jauh banget. Saya dulu pernah nerbitin tuh Kang, Gitu tapi juga. nggak diterima. Nggak terbit. Terbit, pengen mencoba menerbitkan. Iya. Ke saya nulis Kang. Aha. Jadi novel saya judulnya Cinta Subuh. Itu pemainnya. Mungkin Kang Asep mau ngomikin Cinta Subuh mungkin Kang Asep? Nah, itu boleh. Boleh? Boleh, kalau ada naskahnya. Juga. Alhamdulillah. Kita sharing, nanti kita ngobrol di belakang. Bisa boleh. Jadi kalau yang saya tangkap nih Kang, saya nyoba nyimpulin sedikit. Berarti e-comic ini sebetulnya komunitas ya? Komunitas. Tapi kan ini sering ada begini nih Kang, kalau saya lihat bukunya misalkan e-comic for kids 2 gitu, ini kan jadi sebuah produk komersil berarti. Betul. Nah, itu anggota-anggotanya gimana tuh Kang? Kalau ada nggak yang pernah ada, wah kok dikomersilkan gitu? Oh, enggak sih sebenarnya. Jadi kalau untuk buku ini kan kita tanya ya, yang bisa siapa? Karena untuk buku ini kadang-kadang ada deadline. Ada deadline ini kadang-kadang ada yang gugur tuh. Jadi yang daftar misalnya berapa? 20 orang. Tahu-tahu yang bisa baru 11 nih. Wah, ini kan kurang, harus nyari lagi. Nah, seperti itu. Jadi sukarela mereka yang mau ikut siapa, hasilnya ya karena kita tahu untuk kita kerjasama dengan penerbit kan nggak terlalu besar. Untuk royalti paling sedikit 10% ya dari harga bukunya. Kalau nggak terlalu penerbit besar. tuh penulis kan cuma 90 90 penerbit, penulis 10. Kita demo aja kan biar. Nah ini makanya mereka akhirnya dengan Nerbitin sendiri. sendiri. Kalau Jadi itu- nggak lewat penerbit. Ini terbaru dari Mas Ardian Saf ya, komikus Marvel DC. Oh, Mas Jadi- Ardiansyah ini yang dulu ada sedikit. Iya. Ini ya. Ada yang kontroversi. kontroversi untuk apa? Dia taruh tulisan Taruh 51 kode-kode. di bajunya Colossus kalau nggak salah ya. Iya kalau sus. Jadi dia bikin perusahaan sendiri dengan teman-temannya untuk chef komik dan nerbitin sendiri, dia distribusi sendiri, dia modalin sendiri gitu. Oh, berarti kalau dia kaya dia kayak sendiri ya. Iya mungkin Apa kita seperti coba itu. begitu ya. Karena ini bisa. Kang Asep mau coba nerbitin sendiri Kang Asep? Ini sebenarnya sih dia udah dari ada mentornya sih, ada yang mendahului udah sukses dan dicoba ya bisa. Duplikasi lah Duplikasi. ya. Amati tiru modifikasi. Iya ATM. Nah kalau e-comic sendiri, kalau ini kan berarti kompilasi banyak ini tadi ya. Iya. Saya lihat kan Ini ada gaya gambar member-member beda di semua. depannya. Ini apanya nih Kang? Itu member-member yang Oh ini ikut member-member yang kompilasinya. ikutan. Nah ini kan tadi pembagiannya dikit tuh Kang. Iya. Tadi. Ini semuanya dibagi nih. Iya dibagi semua, dibagi rata. Bagi rata. Sebentar saya hitung Kang. 1, 2, 3, 4, 5. Wah yang lebih banyak ini nih. Ya Allah. Ini banyak. Supaya tahu. Udah tahu kan itunya. Dulu saya sewaktu tahu JKT48 tau nggak ya? Iya, iya, KB48 kan membernya banyak kan. Saya suka mikir kalau manggung dibagi berapa. Iya, gitu. Kayaknya ini lebih parah. Iya. Lebih parah. Jadi memang suka dukanya kita nerbitin ke penerbit gitu. Tapi sih sebenarnya awalnya kita e-comic itu kadang-kadang waktu ini ya. Ini ada yang baru lulus SMA, dia belum pernah punya buku. Dan ketika masuk e-comic, ada karyanya kita sampaikan ke penerbit dan diterima, udah senang gitu. Jadi selain buat buku, buat komersil di toko buku enggak, sebenarnya buat ini juga rolling gitu karena kan terus berjalan nih, kita perlu regenerasi baru. Nanti Mas Feby mungkin udah jenggotan, udah abi jenggotan atau yang lainnya. Kadang-kadang untuk tema itu udah nggak masuk kan. Iya, betul. Kalau semakin kita umur ini kayak saya bikin komik, ada sekarang baru game di Android, kita udah nggak main kan. Mainnya cuma COC doang kan. Sekarang udah ganti. Saya udah PUBG gitu. Kita kan nggak ngerti. Free gitu. Fire. Iya Free Fire. Jadi main semua nih orang-orang. Oh, gitu. Kacau. Saya nggak ngerti itu. Jangan Kang, kalau bisa jangan. Bahaya. Iya gitu. Jadi mudah-mudahan sih dari komik ini terus berlanjut gitu. Jadi untuk komik Dawa ini komikusnya ya ada yang baru sampai Regenerasi terus. Tapi ada yang ini nggak sih? Kalau aku perhatikan kan ini kayak ada banyak nama nih. Kalau kita survei satu-satu kayak sebetulnya kan mereka juga bikin yang nggak dakwah gitu, maksudnya
apa ini yang bikin khusus konten dakwah semua atau mereka juga freelance di luar sana terus bikin yang konvensional gitu misalnya? Jadi untuk kondisinya untuk komikus yang gabung rata-rata sih kontennya positif dalam arti dakwah Islam gitu ya. Untuk di lain secara yang komikus ini dia mereka bekerja sebagai freelance, ilustrator itu bisa bebas free gitu. Ya. Tetapi untuk yang kita upload tiap hari di Instagram itu ya kontennya yang konten Khusus positif. Yang konten positif. Dalam artian konten positif itu yang bernafaskan Islam. Iya, ya? gitu. Gitu. Komen seperti itu. Berarti kalau aku simpulkan ini adalah komunitas komik dakwah gitu kali Kang ya? Atau komunitas komikus dakwah? Ya kalau e-comic kan Islamic quote and comic, jadi ya itu. Oh sebetulnya Islamic quotes and comic. Iya, jadi komik kondisi. Tapi kok quote saya nggak pernah di repost sih. Mungkin nggak pernah ngetek ya. Terus saya ngetek ketahuan nih nggak tahu kan akun saya apa. Nggak tahu. Nah Kang, ada project gede yang lagi dikerjain nggak sih Kang? Apalagi mau bikin buku lagi atau ada apa gitu? Project masih buku sih. Masih buku? Kita ada 2 buku yang lagi Menuju ya, publish. terbitan. Apa tuh Kang? Sama kompilasi juga. Kompilasi Mungkin juga. bisa dikasih tahu biar kita bisa promo. Temanya kan. Temanya. Temanya yang satu tentang keseharian sih, yang simpel-simpel. Nah, tentang keseharian yang simpel-simpel nih Kang, kan ini sebetulnya kayak ini kan e-comic for kids, ini e-comic for kids. Banyak kan kalau aku perhatikan yang memang targetnya tuh berarti lebih ke anak muda ke bawah lah ya, gitu. Maksudnya apa memang targetnya karena komik adalah kultur yang memang lebih dekat ke usia muda atau kenapa tuh Kang? Ya, bisa dijawab untuk kondisi tadi ya, untuk komik di Indonesia ya tadi yang pertama Jepang khususnya, yang kedua ada komik dakwah itu cukup diterima. Jadi di zaman sosial media ini ada yang belum terkena sosmed seperti anak-anak, mereka harus ada bacaan kan, dan ada bacaan ada pilihan selain komik Jepang. Ya kalau pernah saya bilang juga kalau komik Jepang kan Doraemon misalnya, tanpa sengaja bapaknya pulang ketahuan umurnya. Ya masih ada soalnya sekarang Doraemon ya. Terbit ulang terus. Iya, ya? terbit ulang Luar terus. biasa. Ya, ada bapaknya mabok pulang. Itu kan ada di komik, kita nggak ngerti gitu. Iya. Atau tanpa sadar misalnya Dragon Ball atau yang lain-lain itu ada kekerasan kan. Ada Naruto, ada One Piece. Betul. Dan yang mereka ini belum punya akses ke sosial media, mereka harus ada pilihan untuk baca. Berarti harus diedukasi orang tuanya juga kan ya? Karena Betul. kalau biasanya kan aku lihat kayak aku sendiri gini, misalkan aku ke toko buku nih, ke Gramet sama orang tuaku. Misalkan aku masih kecil ya, masih lucu gitu. Mama, aku mau Sekarang masih lucu. Makasih loh Kang, tapi saya udah punya istri. Sama dong. Oke, jadi misalkan aku minta ke ibuku, Mama aku mau Naruto gitu, Umi aku mau Naruto misalkan. Berarti kan orang tua juga harus tahu bahwa mana bacaan yang baik, mana yang nggak baik buat anaknya. Itu jadi PR-nya e-comic juga nggak sih? Maksudnya mengedukasi orang tua untuk memilihkan alternatif bacaan yang baik buat anak-anaknya gitu. Iya betul, makanya dari sosmed ya, karena sekarang hampir tiap hari orang megang handphone, sosmed dan lain sebagainya, dari situ kita informasiin gitu. Jadi nanti mereka lihat untuk misalnya dari e-comic, kontennya oh bagus misalnya, ada turunannya apa, ada buku, oh ini bisa nih buat anak saya. Kemudian juga ada e-comic class, oh ini bisa buat anak saya juga untuk latihan gambar atau mengembangkan bakatnya seperti itu. Jadi terus dari sini kita promote terus ya untuk kondisi anak-anak yang mau, atau anaknya atau ibunya sebenarnya nggak masalah, atau bapaknya nggak masalah, yang penting ada pesan-pesan yang bisa disampaikan. Dan tadi mereka belum ada gadget dan mereka bisa dibaca terus bolak-balik. Kalau komik kan bisa dibaca terus bolak-balik gitu ya. Betul, diulang-ulang juga enak ya, nggak kayak buku matematik. Iya. Nah, kan kalau sebagai muslim kita mungkin sering atau pernah dengar lah minimal bahwa gambar itu bukan sesuatu yang dibolehkan, atau dalam kalimat yang lebih straight, haram. Ya. Gambar itu haram. Katanya nanti kita disuruh menghidupkan apa yang kita gambar. Betul. Katanya. Itu pernah nggak sih Kang ada komentar kayak gitu ke teman-teman komikus komik gitu? Sering sih. Tadi harusnya saya bawa tuh komiknya, ada sih sebenarnya. Komiknya itu bikinan member juga, itu judulnya Gambar Itu Haram. Jadi dia bikin komik, judulnya Gambar Itu Haram. Dan tapi itu adalah isinya, tugas akhir dia gitu. Wah keren banget. Jadi langsung bikin komik dan itu dijelasin sebenarnya. Kayak Tugas akhirnya kuliahnya apa nih Kang? Komunikasi dakwah lagi. Diisi kalau nggak salah, diisi di Jogja. Di Jogja. Jadi untuk ini sih sebenarnya udah berulang kali memang sudah ada hadisnya, tapi memang secara kondisi sekarang ada fatwa-fatwa berikutnya, karena seperti diketahui untuk teknologi sekarang
beda ya kan seperti itu. Kemudian juga ada gambar itu haram tetapi ada di riwayat yang lain untuk hadis untuk patung mainan itu nggak apa-apa. Ya, jadi ada beberapa di situ di buku itu dijelasin ada apa ya? Jadi boleh ada turunannya, ada yang haram, ya kan? Ada yang boleh, ada yang boleh dengan syarat. Jadi kadang-kadang teman-teman itu mengambil dari riwayat yang lain, misalnya terpotong lehernya itu bukan itu gambar. Itu ada. aku perhatiin di komik barunya Bang Feby itu. Betul, sekarang Jadi udah sekarang potong-potong nggak ada semua. lehernya Nggak ada semua. leher. Iya, Anakku seperti takut tapi bacanya malah. itu. Oh gitu. Wah ini buat masukan Bercanda ini juga. apa? Oh nggak ada lehernya gitu kan? Boleh masukkan nanti Mas Feby nanti kita Iya. kasih tahu. Tapi memang itu pilihan, jadi proses ya, proses dalam berkarya itu dari awal sampai sekarang ada prosesnya. Seperti kita tahu Muslim Show dari Iya. Prancis, dulu dia Iya. bagus ya, berwarna full, Sekarang jadi shadow, shadowing aja, ya. karena itu pilihan mereka ya, kita hormati dan itu masih bisa dinikmati, hebatnya seperti itu. Teman kita ada yang coba seperti itu juga, dia pakai shadow tetapi difokusinnya di backgroundnya bagus gitu, detail. Sebetulnya Jadi- wayang kulit juga pakai Betul. wayang. Nah, tadi di buku itu juga dijelasin cara dakwah ini kan berkembang ya dari dulu sampai sekarang, termasuk dengan wayang waktu itu. Makanya kalau di buku itu dijelasin kenapa wayang kulit itu kalau diperhatiin ada garis 3 di leher. 1, 2, 3. Nah, itu istilahnya buat memotong nadi ya kan, untuk nafas, untuk minum dan udara, darah dan makanan. Jadi ada 3 garis di leher untuk wayang kulit. Oh. Seperti itu ada dijelasin juga gitu. Keren banget itu Iya. kan yang bikin kan. Dan Iya, kita betul. panggil. Sayangnya saya tadi nggak bawa tuh, aduh. Padahal udah disiapin tadi. Ya, bawa kan buat saya. Balik lagi itu. Boleh ke Deket Bekasi kan ya? dulu. Ke Saya ke Bekasi soalnya jauh. Kalau Kang Asep di mana Kang Asep? Deket sih. Deket sih. tahu aja. Oh, alhamdulillah. Nah, Kang, satu lagi hampir terakhir nanti aja terakhirnya lah. Ini pernah nggak sih ketika menjawab dengan kayak tadi jawaban kayak gitu, terus ada orang yang misalkan kayak, itu mah pembenaran aja. Betul. Iya. Kalian bagaimanapun tetap pendosa gitu. Iya. Habis itu jawab pakai bahasa Aukarin kan gitu. Kalian semua suci, aku penuh dosa. Nggak, tapi serius Kang, itu maksudnya gini ya. Kalau misalkan orang yang berkarya sekedar bikin komik kan mereka kayak bariernya sedikit gitu, obstacle-nya sedikit. Kayak misalkan mau bikin komik ya ada ide atau enggak, diterima sama penerbit atau enggak idenya. Tapi kan ketika bikin komik yang kontennya islami gitu, yang kontennya dakwah itu kan ada lagi, apakah ini isinya baik, apakah sesuai syariat gitu. Itu sebetulnya menghambat nggak sih kan kayak gitu. Soalnya kan itu juga kami juga di FMM ngalamin kan kurang lebih, jadi ini bisa jadi pelajaran juga sih buat kami. Mungkin Kang Asep yang tiap hari. Kayak misalnya ada revisi di take down, mungkin Pak Asep pengalaman. Iya, saya kan bikin komik sepekan itu 3 kali. Ih, banyak ya, Kang, ya. Iya, Senin, Kamis, Sabtu. Puasa ya. Pas puasa bikin komik Senin, Kamis. Senin, Kamis, terus ditambah 1 hari lagi jadi Sabtu, Sabtu. oke. Nah itu nyari bahannya itu kita banyak referensi ya, kita baca dulu. Terus ini sahih apa enggak sih ini Hadisnya. Karena banyak yang hadis itu yang Lemah atau lemah, palsu. dhaif, ya kan, palsu bahkan kan itu berseliweran kan, bahkan di WW banyak Banyak. Di WA keluarga paling banyak lah. Tante yang nyebarin biasanya. Iya, Hai Tante. Hati-hati banget gitu kan, nggak kalau pas dipublish kadang Ada kayak aja. ada aja. Ini kan hadisnya daif Kang gitu ya. Iya. Kayak kemarin ternyata yang baca itu ustazah, Hmm. Oke. ketika dia baca oh ini kurang tepat hadisnya, harusnya yang ini baru kita take down. Oh, kalau begitu di take down tuh. Take Iya. down. Oh, tapi berarti kalau Kang Asep mungkin yang lain beda ya. Aku tanya personal ke Kang Asep ya. Kalau Kang Asep berarti belum ada guru yang menyaring sebelum naik ya Kang ya? Ada Oh, ada. timnya. Oh, padahal udah ada Kita timnya. udah dikirim ke Hmm. timnya, tim ini Editornya lolos. lah ya. editornya udah oke, publish. Oh, ternyata Biasanya ada- ada yang komen seperti itu. Oh. Laporan ke saya, ini gimana Kang Asep, ada yang komen seperti ini. Oh, berarti Udah take down gitu. ilmunya lebih tinggi dari saya nih. Take down aja. Iya. Apa yang bikin mau, apalagi kalau dengar tadi dari Kang Sandi kan sebetulnya misalkan ke buku pun kan ternyata apalagi yang kompilasi itu pembagiannya sedikit gitu, walaupun tadi kita bicara data lapangan bahwa komik Jepang habis itu komik dakwah gitu, tapi kan ternyata selain lebih sulit gitu, terus lebih banyak saringannya, lebih sulit, terus juga tidak terlalu, bukan tidak terlalu apa ya, belum terlalu menguntungkan mungkin gitu. Tapi kenapa stay di jalur ini Kang?
itu kalau saya sih kayak punya kewajiban gitu. Ketika kita tahu sesuatu yang benar nggak disampaikan kayaknya nyesek gitu. Makanya salah satu cara yang bisa kita lakuin sebagai komikus ya bikin konten dengan komik ya sampein aja yang ada gitu. Itu salah satu yang bikin konsisten sampai saat ini. Walaupun banyak yang nentang. Iya. Walaupun banyak yang nentang. Oke, Kang Asep sama Kang Sandi, ada ini nggak sih Kang? Ada wejangan nggak buat teman-teman yang mungkin mau bikin komik dakwah juga atau yang lagi nonton aja, mereka gabut jadi nonton kita gitu misalnya. Kang Asep mungkin yang Buat disampaikan. komikus ya? Iya. Buat siapapun sih Kang. Yang nonton. Yang nonton. Jadi kalau mau berkarya itu harus tahu tujuannya untuk apa, harus konsisten juga, jangan ketika karya kita banyak yang Like. like atau banyak yang komen gitu kan kita senang gitu, jangan langsung langsung tinggi hati lah ya. Kita tetap harus ngerendah, terus banyak belajar juga. Terus kalau misalnya ada yang menghina gitu kan, terus ada yang ngata-ngatain, ya udah biarin aja gitu kan. Emang semua karya yang kita buat itu nggak mungkin semua orang terima. Itu pasti gitu kan. Ada yang karyanya bagus tapi nggak diterima, ya kan? Ada yang karyanya biasa aja tapi rame. banyak peminatnya gitu. Jadi harus istiqomah lah kalau gitu aja. Kalau Kang Sandi? Kalau saya untuk komikus-komikus baru yang baru mau gabung atau ikut partisipasi di komik mungkin mulai aja dulu untuk masalah gambar itu nomor kesekian. Kenapa? Karena Indonesia itu emang unik sebagai komik ya. Kalau kita tahu Omice gambarnya ya bletot-bletot, Mas Feby juga bletot-bletot. Artinya nggak seperti Marvel di situ nggak perlu gitu. Jadi untuk gambar itu nomor sekian. Yang penting tuh konten. Yang penting kontennya bagus, bisa disampaikan, ya itu bisa ya kayak Telalas seperti itu kan, kontennya bagus dan itu bisa diterima. Dan ya nggak tahu kenapa Indonesia itu seperti itu gitu. Jadi kalau di Jepang itu kan kalau kita lihat mangaka itu ya harus kerjanya udah kayak detailnya tuh serem gitu. Jadi ada timingnya harus kerja, harus apa gitu kan, karena dia harus update tiap minggu misalnya. Terus kalau nggak di komik-komik dari DC atau Marvel itu kan detail ya. Detail, warna juga, tetapi Indonesia tuh nggak perlu seperti itu gitu. Jadi buat teman-teman yang baru mau komik, mulai aja bikin karakter yang bisa diingat ya, yang khas sehingga nanti bisa berproses karyanya gitu. Untuk gaya gambarnya maupun dari kualitas itu bisa berproses sih sebenarnya. Jadi bisa lihat nanti misalnya 5 tahun, 10 tahun itu bagaimana. Jadi tetap lanjut aja, ngomik aja dan usahakan konsisten, karena kadang-kadang kalau udah di sosmed ya, di sosmed itu hit and run ya, ada viral. Iya, bukan apa namanya, kadang-kadang yang baru-baru itu yang like-nya sedikit, jadi mereka malas gitu. Seperti duluan ya. Misalnya YouTube misalnya nggak ada yang nonton nih. Yang like cuma ibu dan ayahku dan aku gitu. Nggak bikin lagi, misalnya kan nggak dapat AdSense gitu kan, misalnya kayak gitu, jadi drop. Jadi tadi niatnya dulu seperti apa, kemudian juga kalau bisa gabung ke komunitas gitu. Gabung komunitas sehingga di situ bisa banyak belajar. Ya saya juga belajar sih. Saya baru ngomik 2012 bikin. Baru dong. Baru. Sebelumnya baru apa? Patung. Sebelumnya cuman coret-coret aja, jadi belum bercerita dari gambar gitu. Karena sempat ya tadi gambar itu haram, sempat berhenti juga gitu kan. Sempat drop ya. Ya artinya nggak ngomik gitu. Iya. Selain gambar, ada gambar gerak nggak sih Kang? Iya. Kalau dari e-komik kemarin baru produksi sendiri terkait COVID ya. Jadi itu untuk animasi anak-anak, Tomo dan Tama juga bisa dilihat nanti ada di YouTube-nya ya. Ada di YouTube e-komik. Jadi itu penjelasan COVID itu apa sih buat anak yang gampang gitu kan, gejalanya apa dan harus bagaimana. Waktu itu belum ada tuh ya, belum ada sama sekali animasi dari Nusarara juga mungkin belum ada. Jadi itu kita bikin, dan itu yang ngerjain juga anak-anak komik juga. Naskahnya saya, storyboard saya, terus yang animasi 3D-nya dari Jogja, animasi 2D-nya dari animator Raditya Dika juga tuh yang 2 dimensi, Kang Art Studio. Itu animasi 2D, 3D-nya tuh Dio, itu Animazerm Studio. Jadi dari e-komik ini kemarin yang pas COVID aja itu yang pertama. Itu jadi menarik nih Kang. Itu berkelanjutan apa enggak Kang?
Enggak, Maksudnya itu sih. akan terus mau coba bikin animasi terus atau karena kebetulan lagi COVID terus kita bikin gitu? Iya, pengennya sih lanjut. lanjut. Ya Tapi- karena kita buat isi konten di YouTube kita, tapi memang ya bisa dilihat lagi untuk animasi kan Iya, budgetnya juga per budgetnya frame ya, waktunya juga budget panjang terus juga apa namanya terutama budget sih. Karena dia budget itu hitungan parah sih, budget itu. Ngapain pun terbentur budget, Iya. nikah terbentur budget. gitu. Curhat. Iya. Saya alhamdulillah udah lulus ya gitu kan. Iya karena apa namanya kondisi belum fokus ke sana ya karena sebagian besar komik jadi untuk animasi itu mungkin sedikit aja kalau ada apa gitu ada yang itu kita coba upload. Ada sih teman-teman beberapa yang kontennya sudah mulai animasi karena kayak Sinopal itu awalnya dari komik Iya, komik betul, strip betul. kemudian Sekarang subscribernya 3 juta lebih ya? 4 juta iya lebih. makanya udah jutaan dia bikin animasi sendiri ya seperti itu apa dia ngisi suara dia adeknya gitu kan yang ngerjain sendiri akhirnya bisa Sengklekman juga dari Iya, iya. komik gitu mungkin kedepannya banyak ya karena kenapa karena anak-anak itu senangnya nonton nggak Iya, baca itu Indonesia itu senangnya nonton bacanya susah Jadi sedih saya mau di posisi sebagai penulis. Baik kalau Ya. gitu. Makasih banyak Kang Ya, Sandi sama-sama. dan Kang Asep, teman-teman yang sudah nonton. Makasih banyak. Sampai jumpa di ta'aruf berikutnya dengan siapa saya juga belum tahu sih. Nanti kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.